Cara menentukan judul proposal penelitian. Yang pertama, identifikasi topik. Pilih topik yang menarik dan relevan baik untuk peneliti sendiri maupun bagi khalayak umum. Pastikan topik tersebut sesuai dengan bidang keahlian atau minat peneliti. Yang kedua, tinjauan pustaka. Teliti literatur yang sudah ada untuk melihat apakah ada kesenjangan pengetahuan atau area yang belum banyak diteliti. Hal ini membantu menemukan ide penelitian yang orisinal. Yang ketiga, spesifik dan fokus. Pastikan judul tidak terlalu umum atau terlalu luas. Judul harus spesifik agar penelitian bisa dilakukan secara mendalam. Yang keempat, gunakan kata kunci. Gunakan kata kunci yang jelas dan langsung mewakili isi penelitian. Kata kunci ini penting untuk membantu pembaca memahami tujuan dan ruang lingkup penelitian. Yang kelima, formulasi pertanyaan penelitian. Judul sebaiknya mencerminkan pertanyaan penelitian. Buatlah pertanyaan utama penelitian dan gunakan hal tersebut sebagai dasar untuk merumuskan judul yang tepat. Yang keenam, relevansi dan signifikansi. Pastikan judul mengandung unsur relevansi dan signifikansi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Kemudian, cara membuat bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan merupakan bagian awal dari proposal atau laporan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang topik yang akan diteliti. Bab ini menjelaskan konteks, urgensi, dan tujuan dari penelitian. Yang pertama, latar belakang penelitian. Jelaskan konteks penelitian, mengapa topik tersebut penting untuk diteliti. Paparkan fakta, data, atau kondisi yang mendukung perlunya penelitian. Jelaskan relevansi penelitian terhadap situasi nyata, masalah yang dihadapi masyarakat, atau perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, identifikasi masalah. Bagian ini menguraikan masalah spesifik yang ditemukan dalam latar belakang. Peneliti perlu menjelaskan apa yang menjadi isu utama dalam penelitian dengan fokus yang lebih tajam dan terarah. Identifikasi masalah membantu pembaca memahami apa yang sebenarnya menjadi fokus penelitian. Yang ketiga, batasan masalah. Batasan masalah membantu mengarahkan penelitian agar tidak terlalu luas dan tetap fokus pada aspek-aspek yang spesifik. Ini mencakup ruang lingkup penelitian seperti waktu, lokasi, objek, dan variabel yang akan diteliti, serta apa aja yang tidak termasuk dalam penelitian. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Tujuan tersebut umumnya berkaitan langsung dengan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Penulisan tujuan harus jelas dan dapat diukur. Nah, bisa kita lihat dari contoh berikut ini. Yang kelima, manfaat penelitian. Bagian ini menjelaskan manfaat penelitian baik bagi ilmu pengetahuan, masyarakat, atau pihak tertentu yang relevan. Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya, cara membuat rumusan masalah. Yang pertama, ada dalam bentuk pertanyaan. Rumusan masalah harus dalam bentuk pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian. Pertanyaan ini biasanya muncul dari identifikasi masalah dan menjadi fokus penelitian. Yang kedua, spesifik dan terukur. Rumusan masalah harus spesifik dan bisa diukur atau diteliti. Hindari pertanyaan yang terlalu luas atau ambigu. Yang ketiga, keterkaitan dengan tujuan penelitian. Rumusan masalah harus memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan penelitian. Artinya, setiap pertanyaan dalam rumusan masalah harus bisa dijawab melalui metode yang diterapkan dalam penelitian. Nah, ini contoh rumusan masalah. Seperti bisa kita lihat di sini contohnya adalah bagaimana pengaruh X terhadap Y, faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi Z dalam konteks tertentu. Nah, dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah tersebut, Anda dapat membuat judul, latar belakang, rumusan masalah, serta bab pendahuluan yang jelas dan terarah sehingga keseluruhan proposal penelitian menjadi lebih mudah dipahami.